hujan deras dan turun kabutnya seperti ini. Aduh. Tapi ya ini jalannya macet. Saya kurang tahu apakah memang selalu macet seperti ini atau cuma gara-gara ini hari Minggu ya. Selamat pagi teman-teman. Sekarang sudah jam 7 ya. Badan saya sakit semua. Leher sakit, tangan sakit, kaki sakit. Being old sucks. Yaudah kita siap-siap dulu yuk. Sekarang kita mau assess damage ya teman-teman ya. Teman-teman sudah tahu kan yang kemarin ini kaca dua-dua pecah ya. Ini juga hancur, sarung tangan hilang, ini pecah juga. Nah yang paling parah itu sih memang yang ini teman-teman. Tuh, ini kemarin saya nyetirnya gak bisa keras sekali. Terus kemudian saya juga harus starter. Nah ini juga menceng ini. Kayaknya harus di center deh ya. Kotor sekali motornya teman-teman. Tapi ya untung aja saya nggak apa-apa teman-teman ya. Selain apa namanya, selain memar-memar saya cuman selain memar nggak ada lagi sih. Saya kira sampai patah kaki atau patah tulang gitu, tapi ya oke lah. Ini ya aman, nggak ada yang pecah, nggak ada apa ya, oke lah semuanya. Cuman kemarin ini setirnya bengkong ya teman-teman ya, bengkong ke arah kanan. Jadi kemarin bengkong ke arah kiri, bengkong ke arah kiri. Nah begitu saya ketemu kayak padukan gitu, kayak beton gitu, saya pukul gini tuk gitu, terus akhirnya dia kembali lagi center lagi ya. I'll take that as a win. Seperti itu teman-teman. Saya mau ke bengkel dulu sebentar, mau cari food packnya ini. Parah ya. Bentar lagi kan kita drivingnya agak panjang gitu ya, jadi nggak bisa terlalu itu bahaya soalnya. Nggak pagi juga sih, ini sudah pagi menjelang siang karena ini sudah jam 10:30 ini teman-teman. Oke, kita habis dari bengkel, kita udah benerin kacanya, semua sudah berfungsi dengan baik. Cuman footstepnya mereka nggak jual. Padahal di Ahas ya, tapi mereka nggak lengkap sih ya. Sebetulnya sih ya nggak salah mereka juga, karena footstep ini kan bukan barang yang gampang patah atau gampang rusak gitu ya. Jadi kalau mereka nggak punya sih ya wajar lah. Dan sebelum kita memulai video kita hari ini, seperti biasa saya mau mengucapkan semoga teman-teman semua dalam kondisi terbaik ya. Sehat selalu, rezekinya dilancarkan ya kan. Apa aja yang dikerjakan dibuat berhasil ya teman-teman ya. Nah untuk perjalanan kali ini kita akan ke Bandung teman-teman. Yeay. Terus terang aja teman-teman, mulai dari titik ini sampai ke Bandung itu jalan yang benar-benar baru ya buat saya ya. Ke arah barat, apalagi kita jalur selatan itu benar-benar baru teman-teman. Jadi saya nggak paham, sama seperti saya nggak pahamnya waktu kemarin itu. Semoga hari ini kita tidak ada insiden yang aneh-aneh lagi teman-teman ya. Apalagi juga semoga cuacanya juga bersahabat, karena kemarin itu saya kena hujan itu berkali-kali ya. Kayaknya ada kalau 4 kali kena hujan itu. Dan itu kan sangat-sangat membuang waktu ya. Ribet juga gitu loh. Kalau buat ngelepas jas hujan, ngelepas jaket ya kan, beres-beres jas hujan, beres-beres jaket. Buang waktu teman-teman, apalagi simpen sepatu gitu ya kan, itu benar-benar menyita waktu teman-teman ya. Semoga hari ini cuaca kita bagus sehingga kita bisa ridingnya juga nyaman gitu ya. Mendung-mendung gini, tipis-tipis gini juga enak gitu ya. Oke teman-teman, saya nggak tahu, saya ngikutin Google Maps saja, diarahkan kemana pokok kita ngelinding aja ya teman-teman ya. Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Let's go. Woohoo.
hari Minggu Jogja lumayan padat gini ya teman-teman ya. Mungkin semua orang pada keluar, pada weekendan gitu ya sama keluarga gitu. Dan mungkin juga banyak-banyak teman-teman yang touring gitu ya, atau mungkin sekarang pulang touring gitu kan, karena sudah siang ini ya, 10:30 ini. Ya kondisinya seperti ini teman-teman. Jogja menurut saya asik sih sebetulnya. Cuman saya nggak pernah hafal kota Jogja ini loh teman-teman. Jadi ya nggak tahu ya. Saya sudah berapa kali ke Jogja? Ya sebentar sih. Kalaupun ke Jogja paling cuman beberapa tempat aja, dan kemudian langsung ke penginapan. Jadi saya juga belum explore semuanya ya Jogja ya. Saya yakin banyak lah tempat-tempat yang menarik di Jogja, cuman saya belum explore aja gitu. Hari ini cuacanya juga bagus teman-teman sepertinya ya. Ada wanna jinx it teman-teman, tapi ya semoga ya, finger cross aja cuacanya kayak gini terus ya teman-teman ya. Asik ini. Nah untuk kemarin malam saya itu nginep di Cubic ya, di Cubic Hostel Jogja teman-teman. Jadi ya seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa Cubic itu menawarkan harga yang murah ya, fasilitas lengkap ya kan, wifi-nya juga oke, dan orangnya itu benar-benar ramah teman-teman. Jadi kemarin itu waktu dia tahu gitu ya saya kehujanan, basah semua gitu apa segala macam gitu ya. Nah dia itu nanyain ke saya gitu loh, kira-kira saya butuh apa gitu loh. Wah memang benar-benar layanannya tuh oke banget teman-teman. Meskipun saya nggak butuh apa-apa sebetulnya ya kan, karena dia sudah sediakan handuk, air panas juga ada apa segala macam. Tapi dia itu punya apa ya, inisiatif menurut saya. Jadi kalau saya perlu apa-apa gitu, itu saya dibantuin gitu. Dia juga mau bantuin bawain tas saya, botol saya, helm saya gitu. Saya bilang nggak perlu, terima kasih banyak gitu. Luar biasa. Harga kemarin saya cuma dapat 50.000 aja teman-teman. Dengan fasilitas seperti itu ya kan, pengurusnya juga ramah sekali gitu ya. Saya rasa cekec lah. Thank you The Cubic Hostel Jogja. Oke teman-teman, hari ini perjalanan akan kita tempuh dalam kurun waktu sekitar 9 jam ya, 9 jam 10 menit gitu ya. Ya kita bulatkan 9 jam aja. Itu kalau menurut Google ya. Tapi kalau kita dengan berhenti-berhenti gitu ya mungkin bisa sampai 10, mungkin 11 jam. Mungkin kejadian seperti kemarin akan terulang kembali teman-teman. Tapi yang kemarin itu cukup ekstrim sih teman-teman. Sebetulnya dari Ponorogo kemarin itu ke Yogyakarta itu cuma sekitar 4 jam aja, 3,5 sampai 4 jam aja lah. Nah kalau saya hitung jam 3 kalau saya keluar dari Ponorogo, harusnya jam 7 atau sekitar jam setengah 8 saya itu sudah sampai ke Yogyakarta. Tapi entah kenapa kemarin tuh sampai jam 9 kurang 10 loh saya barusan sampai di Jogja itu. Berarti saya hampir 6 jam di jalan itu, bener enggak? Saya nggak tahu kenapa kok bisa selama itu ya teman-teman ya. Apa saya kesasar atau muternya kejauhan gitu. Hai. Tapi yang pasti kemarin itu capek banget sih. Wow, kalau memang berkendara malam gitu ya, terus kacamataan, hujan, itu memang benar-benar menguras konsentrasi teman-teman. Jadi badan tuh lebih capek daripada biasanya. Ya, di kesempatan kali ini juga teman-teman saya mau menyapa semua teman-teman yang masih menonton ya. Terima kasih banyak teman-teman. Your support means a lot to me. Ya, thank you banget buat teman-teman yang masih mau subscribe, masih mau nungguin video saya gitu ya. Meskipun kadang-kadang video saya ini gak jelas, minta ampun ya. Kadang-kadang ngobrol juga gak masuk akal gitu ya, gak nyambung gitu ya. Ya, thank you teman-teman. Kalian itu luar biasa. Berkaca dari kejadian insiden kita kemarin ya teman-teman ya, di episode sebelumnya, saya mau bilang teman-teman ya, shit happens teman-teman ya. Jadi hal-hal buruk itu bisa terjadi sama kita, apapun kondisi kita, nggak peduli kita sudah ngelakuin segalanya dengan baik atau enggak gitu ya. Kita ngelakuin segalanya dengan baik pun tetap bisa ini kok, bisa apes kok kadang-kadang. Ya seperti itulah teman-teman, shit happens. Jadi buat teman-teman yang sekarang ada di dalam posisi yang kurang baik gitu ya, kita semua ngalamin kok. Kita semua juga struggle, gimana caranya kita bisa keluar dari masalah tersebut dan bisa lebih baik lagi ya. Kalau saya boleh sharing teman-teman, saya sudah mungkin saya sudah ada di fase dimana kalau misalnya ada sesuatu hal buruk terjadi ke saya lebih ke arah ya udah, terus gimana solusinya gitu ya, daripada saya nyalain orang gitu ya, atau salah cari kambing hitam siapa yang salah ini gitu. Saya juga udah saya cuma tarik nafas ya kan, lalu aku harus gimana nih sekarang gitu ya kan. Nah saya juga udah kayak gitulah
Saya tahu banyak hal yang mungkin berjalan tidak sesuai dengan keinginan teman-teman saat ini gitu ya. Udah dipersiapkan sedemikian rupa, ternyata batal. Sudah diperjuangkan sedemikian rupa, ternyata nggak jadi gitu ya. Banyak. Saya beberapa kali kemarin itu ketemu dengan customer saya juga, mereka udah ngelakuin ini itu gitu ya, sampai bikin pinjaman ke sebuah lembaga, ternyata gagal gitu ya. Ya kalau misalnya dibuat perbandingan sih ya ngeri dia daripada hidup saya sih. Ya jadi saran saya teman-teman, kita tetap harus bersyukur aja, karena kadang-kadang bukan berkatnya yang kecil, tapi hati kita yang kecil teman-teman. Nyetir tanpa footstep ini memang kudu ekstra hati-hati ya teman-teman ya. Soalnya panciannya itu enggak ada, jadi kaki kita ini bener-bener cuman bertumpu sama besi apa yang ada itu. Wih nih, sering miss kalau misalnya mau oper gigi itu. Wow, tapi pemandangannya istimewa teman-teman. Dan jalan keluar kota Jogja ini bener-bener lempeng ya. Apa karena ini hari Minggu ya? Jadi nggak banyak aktivitas gitu ya. Tapi ya kenceng-kenceng ya yang lewat sini sih. Oh, oke. Saya jalan 80, dia jalan berapa itu? Di depan ada Hotel Novotel ini teman-teman. Ini besar banget nih hotelnya ini. Kencana. Wah bagus banget teman-teman, jalannya besar, enak, lempeng. Di sini ada Morasin juga. Oke, pantesan ada hotel besar-besar di sini. Ini ada International Airportnya ke sini. Oke. Khusus jalan masuk, siap. Besar juga ya. Ya. Kita sudah di YIA, Yogyakarta International Airport teman-teman. Kalau ngeliat jalan lurus kayak gini, ingat-ingat waktu kita di Kalimantan ya teman-teman ya. Jadi jalannya kan lurus gini ya kan. Cuman di sini banyak trafiknya gitu aja. Kalau di Kalimantan kan sudah lurus, lempeng gitu, nggak ada trafiknya pula gitu. Enak ya tuh. Nah ini lumayan banyak sih truk-truknya gitu. Cuman ya ini 98% lah ya. Maksudnya aja lah, 98%-nya itu kosong kok ini. Cuman dari arah sebelah sana lumayan banyak ya. Tapi kalau dari arah Jogja ke arah barat nggak banyak kok. Jalur Dendels nikmat sekali. Buset, asli. Saya nggak tahu seberapa panjang ini jalan Dendels ini. Kelihatannya kalau di map itu cuma segaris saja. Tapi kok nggak sampai ini. Luar biasa. Ini jalannya panjang banget ya. Kalau teman-teman suka lewat jalan yang sini atau jalan yang kota ya teman-teman ya. Soalnya kan seringkali ini saya ngeliat ada dibelokkan ke arah mana? Ke arah kanan gitu ya. Itu kan ke arah kota gitu ya. Saya nggak tahu sih, saya belum pernah lewat yang jalur selatan kota. Saya pakai jalan yang sudah ditentukan Google Maps saja teman-teman. Dan ya thankfully ya teman-teman ya, ini kita bisa melaju cukup kenceng ini. Rata-rata di 70 sampai 90 kita bisa potong pangkas waktu dengan lebih cepat lagi ya. Di sini mulai
lumayan ramai ya teman-teman ya. Kanan kiri sudah banyak pemukiman gitu ya. Kita sekarang udah di Gombong ya teman-teman ya. Oke. Cuacanya antara mendung dan panas, ya in between memang. Cuman awannya di sebelah sana itu gelap banget sih kelihatannya. Di Gombong teman-teman sekarang udah sekitar jam setengah 1 siang ya. Untuk perjalanan sendiri masih 7 jam. Saya ngeres-ngeres dulu karena sudah 2 jam perjalanan ya. Kemungkinan karena kesalahan saya kemarin adalah saya jarang ngeres, makanya tenaga saya juga banyak terkuras di jalan. Belum makan juga kemarin itu, jadi ya terjadilah insiden itu. Sekarang saya sudah belajar dan saya sudah makan, dan saya mungkin nanti jam 3 gitu mungkin makan siang dulu ya. Nanti habis itu kita jalan lagi. Itu aja teman-teman, saya mau ngeres 15 menit, ngelurus-ngelurusin kaki gitu juga ya. Saya harus hati-hati karena footrestnya itu kan masih belum ada gitu. Ya siapa tahu nanti kalau di Bandung ada gitu, nanti kita coba cari di Bandung. Lagi besok Senin kan ya, harusnya kan banyak lah ya bengkel-bengkel yang buka. Udah deh, itu aja teman-teman, tak ngeres-ngeres dulu. Untuk kota Gombong sendiri seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau di kalau di Jawa Timur itu mungkin mirip kayak Besuki mungkin, atau lebih besar lagi ya, Situ Bondo mungkin ya. Situ Bondo atau Porong. Ini vibes-nya mirip kayak Porong sih. Iya. Tapi so far kalau ngobrol sama orang daerah sini itu bahasanya sudah berubah teman-teman, logatnya sudah berubah. Kalau misalnya kalau di internet itu orang bilangnya ngapak gitu ya. Saya nggak mau ketawain karena saya sendiri punya logat, pasti di telinga mereka itu pasti juga lucu gitu ya. Nah jadi tadi saya barusan ngobrol sama orang gitu, ya nggak ada pak gitu. Di telinga saya itu lucu sekali teman-teman. Jadi take that as a compliment ya. Oh, jalannya di sini benar-benar bergelombang teman-teman. Wih, ya seperti ini ya kotanya teman-teman ya. Oh, menurut saya oke lah. Ini mungkin lagi hari Minggu aja lah ya, makanya agak sepi. Tapi kalau hari biasa mungkin bisa lebih ramai gitu ya. Kalau ngelihat palangnya sih saya disuruh lewat sini. Bandung Jakarta. Saya nggak tahu teman-teman ini di mana. Ya, saya cuman lewat aja. Buat teman-teman yang tahu saya ada di mana ini, posisi sini ya, boleh ya komentar. Di mana ini saya nggak tahu tempatnya di mana. Pokok tadi itu saya berhenti di Gombong, lalu kemudian kota terakhir ini di Tambak ya. Nah ini saya kurang tahu. Tapi waktu tadi saya cek map gitu ya, ternyata saat ini saya itu sudah ada di titik terjauh saya ya selama ini ya. Jadi saya itu kan pernah ngomong sebelumnya ya teman-teman ya, kalau titik terjauh saya nyetir sendiri itu sampai di Pekalongan gitu loh. Nah kalau saya ngeliat dari mapnya ini Pekalongan udah maju ini ya. Cuman kan Pekalongan di daerah utara, ini kan di daerah selatan gitu sih. Tapi kalau ditarik dari garis lurus gitu ya, ini saya sudah melewati Pekalongan. Secara posisi ini titik saya yang paling jauh sih, dan akan lebih jauh lagi sampai ke Bandung ya hari ini teman-teman. Yang penting kita tetap berkendara santai aja, nggak usah memaksakan. Dan ya memang benar teman-teman, istirahat itu sangat berpengaruh besar terhadap keawasan kita dalam riding gitu. Kayak kemarin itu saya jalan itu saya barusan tidur jam berapa? Jam 1 malam kalau nggak salah, dan saya bangunnya itu jam 4:30 pagi gitu. Wow, bisa kebayang ya. Jadi kemarin waktu saya sudah sampai di hotel itu jam berapa? Jam 10 udah tidur saya. Dan jam 3:30 pagi, jadi sekitar 3:30 itu saya lihat jam itu ada orang yang alarmnya nyala teman-teman. Jadi kubikelnya itu pas di sebelah saya, dan dia itu nggak nyalain lagu, nggak nyalain suara, cuman nyalain getar gitu ya. Jadi getarnya itu ditaruh di mana, di tempat tidurnya gitu. Bunyinya gitu, gitu aja. Dan itu mengganggu sekali, annoying teman-teman. Aduh,
bunyi mati, bunyi mati, bunyi mati gitu. Aduh, saya sampai kebangun berapa kali gitu. Itu orangnya gitu enggak bangun loh teman-teman, suar dewi gitu. Tapi ya namanya kita tidur rame-rame ya itu resikonya, mau gimana lagi. Tapi yang pasti kemarin saya tidurnya enak sekali. Saya bangun jam 7 pagi itu juga nyenyak sekali tidur saya itu. Jadi hari ini selain dari pantat yang panas harusnya nggak ada masalah teman-teman. Tapi meskipun secapek apapun kemarin ya, naik motor ini tuh nggak sakit tangan, nggak sakit pinggang teman-teman. Asik banget ini. Motor ini memang suspensinya juara beneran. Selamat datang di Cilacap Bang Jateng. Kenapa ada banyak ya tugu selamat datangnya itu ya. Anyway, saya sudah melihat beberapa sih teman-teman yang mungkin juga touring dari Jakarta, platnya B semua. Di depan itu ada yang naik ADV, di belakang ada yang naik Vario, dan di depannya lagi itu ada yang naik CB juga. Banyak juga ya orang-orang dari plat B yang suka touring gitu ya. Entah kenapa yang dari plat L kok jarang. Sebentar, Bandung, Jakarta, oh kita ke arah kanan teman-teman. Kalau ke kiri tadi itu Cilacap teman-teman, kita ambil kanan ke arah Bandung ya. Tuh, Vario lagi plat B, itu kayaknya dia juga mungkin touring atau arus balik, kurang tahu lah. Tapi buat masnya hati-hati ya. Sekarang sudah jam 2:13. Kita ada di Jatilawang ya teman-teman ya. Nah ini Jatilawang, ini masih kabupaten mana ini ya? Banyumas, Kabupaten Banyumas teman-teman. Jatilawang, kota Jatilawang ini mengingatkan saya ke sama ini ya teman-teman ya, apa? Bali gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kita kalau lewat Denpasar Barat itu kan kanan kiri itu kan kayak gini ya. Kalau di Kota Negara gitu, kalau gitu-gitu ya. Mirip sih tadi, apalagi sempat ada jembatan yang besar gitu, udah mirip Bali banget gitu. Jatilawang seperti ini ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang dari Jatilawang, permisi ya, izin mengaspal. Di sini kendaraannya juga melajunya kenceng-kenceng banget. Sampai hari ini update aja, drivernya surviving ya, motornya juga surviving, nggak masalah, semuanya masih aman. Selain daripada kerusakan minor ya teman-teman ya, oke lah, so far oke lah. Cuman langit di sebelah kanan saya ini kok gelap ya. Saya takutnya hujan lagi nih. Kalau hujan kan kita jadi terhambat nih. Tapi semoga kita bisa sampai di Bandung sebelum jam 8 malam ya teman-teman ya. Jadi saya harus ngejar istirahat juga biar besok bisa beraktivitas lagi. Mio-nya kenceng ini. Jokinya juga luar biasa lah ini Pak Baris. Monggo silahkan. Kalau udah ngeliat logonya pasti udah tahu lah ya ngeres di mana kita ini. Belum apa-apa, belum sampai 100 kilo, belum 2 jam udah ngeres lagi. Memang badan tidak bisa bohong ya teman-teman ya. Pantatnya sakit. Ini kita masih ada sekitar, ini masih jam setengah tiga, berarti kita masih ada sekitar 4 sampai 5 jam. Ini 5 jam lah mungkin ya sampai di Bandung. Masih lama sih. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja karena kondisi motor kita di depan lagi kayak gitu. Dan ya yang penting asupan kalorinya tetap ada lah, meskipun sebetulnya nggak boleh sering-sering kayak gini. Ya udah teman-teman, saya istirahat dulu. Ini mixunya juga enak banget buat ngeres gitu ya. Motor kita ada di depan sana. Jalanan hari ini nggak terlalu rame sih, jadi enak aja buat ngegas. Kita bisa konstan 70-80 gitu ya. Ya udah, istirahat dulu ya teman-teman ya. Habis keluar dari mixway teman-teman, hujan deras dan turun kabutnya seperti ini. Ya asik juga sih perjalanan kita kali ini. Kamera saya masukin ya teman-teman ya. Jadi untuk beberapa waktu ke depan ya sepertinya nggak ada footage deh. Yuk jalan lagi ya. Oke.
Ini kita barusan setup kamera lagi teman-teman ya. Hujannya sudah berhenti, tapi langitnya masih berkabut gini dan apa namanya mataharinya udah keluar sih di sana. Cuman ya kabut, masih berkabut. Ke Bandung masih ada 5 jam lagi teman-teman, karena kita kena hujan tadi, jalannya nggak bisa kenceng-kenceng ya, dan semua kendaraan pun juga nggak bisa kenceng, semua pada pelan-pelan karena memang jarak pandangnya itu nggak ada kabut gitu, jadi semua pada pelan. Kita sudah keluar dari Lumbir teman-teman, ini jam 4:03 ya, keluar dari Lumbir. Kita sudah masuk hutan-hutan sini. Saya nggak tahu nih hutan-hutan apa teman-teman, tapi ini asik banget ya, apalagi habis hujan gini. Udaranya dingin. Thank you teman-teman. Saya nggak akan pernah berhenti untuk bersyukur bisa punya audiens kayak kalian. Kalau semisalnya nggak ada kalian, saya nggak akan pernah bisa ada di tempat ini. Beneran, I mean it. Terima kasih banyak sudah jadi bagian dari perjalanan saya. Saya berharap semoga apa yang saya suguhkan di depan layar gadget teman-teman ini bisa menghibur ya, sekaligus jadi dokumentasi hidup saya. Saya juga mau sapa untuk setiap orang-orang yang belum subscribe. Halo, saya Yeri ya. Saya ini seorang pekerja ya, tapi saya ini ya sukanya juga ini keloyongan. Keloyongan itu apa ya? Berpetualang lah ya, berpetualang. Saya juga sudah berusia 42 tahun ini. Jadi ya nggak bisa dibilang muda, tapi juga nggak bisa dibilang tua. Jadi umurnya nanggung ya. Nanggung banget. Kalau misalnya disuruh pulang malam udah nggak bisa ya, disuruh apa kerja angkat-angkat gitu udah boyoen gitu ya kan. Tapi masih kepengen touring-touring kayak gini, adventure tuh masih suka gitu ya. Meskipun kalau misalnya kena dingin sedikit udah langsung meler hidungnya. Thank you teman-teman, sekali lagi you guys are amazing. Ini kita sekarang sudah ada di Kota Majenang ya teman-teman ya. Ini sekarang sudah jam 4.14. Kotanya seperti ini, asik juga. Majenang ya, UPC Majenang. Cuman agak ribet ya. Aduh. Buat yang dari Majenang, izin mengaspal. Wah, ini apa ini? Sekarang 4.15 ya. Purwokerto Yogyakarta kanan, Bandung kiri, bener enggak? Oke. Benar. Asik teman-teman. Menurut saya perjalanan kita menuju ke barat ini juga sangat menyenangkan. Nggak kalah menyenangkannya kalau kita perjalanan ke timur, maksudnya ke arah Bali gitu ya kan, lalu kemana ke Kalimantan. Semua menawarkan ceritanya masing-masing gitu teman-teman ya. Lihat pegunungannya itu keren nih, minta ampun. Polsek Majenang. Rame juga ini SPBU. Jadi semua perjalanan gitu ya, semua destinasi itu menawarkan apa ya, culture yang beda-beda gitu loh teman-teman. Jadi ya saya rasa selama kita bisa enjoy ya, perjalanan akan selalu menyenangkan. Cakep. Ini apa ini? Bangunan tua cantik teman-teman. Pabrik ya kayaknya ya. Asik ngegas nggak kelihatan teman-teman, bensinnya tinggal 2 strip deh. Mana dari tadi nggak ngelihat SPBU. Kita di hutan-hutan sini ya teman-teman ya, tapi nggak tahu nih saya ini nggak tahu ini hutan apa yang namanya ya. Trafficnya juga lumayan padat, jadi ditambah lagi banyak bis juga tadi di belakang tuh. Di depan juga banyak mobil. Beneran teman-teman, saya nggak tahu ini daerah mana ini ya. Tersesat saya. Enggak sih,
Bener kok, saya ngikutin jalannya dari Google Maps. Menurut saya ini kok mirip jalanan ke arah Tabanan itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau ke Denpasar gitu ya, di Pulau Bali itu ya, mirip banget. Berasa berasa jalan-jalan ke Bali. Rame bro. Tadi saya juga mau berhenti di warung jeruk, ternyata juga rame banget. Ya skip aja deh kalau gitu, belum lapar juga. Nah itu di depan ada CB yang tadi kita lihat. Kayaknya dia ngeres dulu deh. Sampai di Bandung mungkin kita bisa jam 8, jam 9. Lama sekali. Kayak kemarin dong. Tapi semoga nggak hujan ya, karena saya udah lepas semua jas hujan. Jadi kalau mau pakai lagi kok males itu. Tapi saya nggak taruh di box sih, saya jepit aja di atasnya box itu. Biar gampang nanti pakainya. Di sini enak teman-teman jalannya. Naik turun gunung gitu ya. Nggak tahu nanti kita pulangnya gimana. Kayaknya pulangnya kita panturaan aja ya teman-teman ya. Nah, kalau pantura kan lebih monoton. Jadi biar nggak buang-buang waktu gitu loh teman-teman ya. Kita berangkatnya lewat selatan ya, pulangnya nanti kita lewat Pantura gitu. Tumben-tumbennya saya lihat macet teman-teman. Kenapa ini ya? Ada kecelakaan kah? Di depan ada 2 bis sih. Oh iya, kecelakaan dong. Saya tapi kurang tahu apa sama apa ini. Enggak ding, enggak kecelakaan kok. Tapi kenapa ya? Coba kita lewat sini. Iya, kosong. Ya udah, putar balik aja. Nah, ini semoga nggak ngaco ya teman-teman ya. Tapi cakep. Kita lihat aja. Tapi bensinnya udah mau habis. Tinggal 2. Ya kayaknya masih cukup lah ya kalau kita nemu SPBU terdekat berikutnya. Permisi. Saya di mana ini teman-teman? Ciamis masihan. Tadi kita habis isi bensin ya 50.000 di SPBU Ciamis. Cuman kok kalau malam dingin sih di sini. Kok sunyi sepi sekali di sini ya? Oke. Tapi dingin di sini teman-teman. Dataran tinggi mungkin ya. Jadi dia dingin gini ya. Lumayan sejuk sih. Meskipun nggak hujan, tapi dia sejuk ini. Saya memang benar-benar nggak tahu ya teman-teman ya. Ini sepertinya saya sudah di Jawa Barat teman-teman. Cuman saya nggak ngerti Bandung ini di sini sampainya sih katanya. Oh yo. Enak-enak ngeliat map, ternyata ininya turun nih, jalannya turun. Masih ada 3,5 jam lagi kalau nggak pakai berhenti ya teman-teman ya. Kalau berhenti lagi, aduh nggak sampai ini. Sudah jam 6 di sini, di Ciamis ya, jam 6. Ini apa ini? Stikes Muhammadiyah Ciamis. Kotanya mungkin kayak Magelang gitu mungkin ya teman-teman ya. Kalau kita turun dari Lawang Sewu gitu mirip-mirip gini ya modelnya ya. Ini sudah jam 6:18 ya teman-teman ya. Kita baru saja melewati Cikoneng. Saya ini bingung juga dari dulu ya teman-teman ya. Kenapa di daerah Jawa Barat ini ya, itu kebanyakan kok namanya itu ada depannya ada Ci ya, Cirebon, tadi Ciamis,
sekarang Cikoneng gitu ya. Terus kalau di Bandung itu kan ada yang namanya Cihamplas, terus Cibaduyut gitu ya kan. Nah itu kenapa teman-teman? Kalau ada yang tahu saya boleh dikasih tahu dong. Itu pertanyaan saya dari kecil loh, dan saya masih belum dapat jawabannya sampai hari ini. Mungkin buat teman-teman yang tahu boleh ya ditulis saja di kolom komentar, kenapa kok banyak cici-cinya itu loh. Ya, tolong ya. Thank you. Sampai di sini saya kok jadi kedinginan ya teman-teman ya. Apa memang daerah Cikoneng ini dingin ya teman-teman ya? Saya nggak tahu nih mana dataran tinggi, mana dataran rendah ya kalau di daerah Jawa Barat ini ya. Ini apa ini? Oh, ternyata sudah kota Tasikmalaya. Oke. Saya sudah sampai di Tasikmalaya dan sekarang waktu menunjukkan pukul 6.25 atau bisa dibilang ya setengah 7 lah ya. Tasikmalaya, bro. Wah, duren. Baunya enak lagi. Di sini dingin. Ya nggak sih? Beneran nggak? Ini nggak hujan loh. Dingin apalagi kalau hujan ya. Wow. Saya barusan tahu kok teman-teman, kalau Tasikmalaya itu ternyata udara kalau malam dingin. Apa memang Surabaya aja yang nggak peduli mau malam kayak mau siang kayak panas terus ya? Kelihatan nggak sih teman-teman kalau sudah malam gini? Kayaknya nggak kelihatan ya. Nanti kita update aja lah langsung ke depan ya. Yuk. Jam 7.14 ya teman-teman. Hujan lagi. Setengah 8 teman-teman. Kita udah di Ciawi ya. Ciawi atau Ciawi gitu ya bacanya. Ciawi kayaknya ya. Sorry kalau misalnya suaranya nggak seberapa kedengeran ya teman-teman ya. Kondisinya seperti ini ya. Ini di mana teman-teman, tapi macetnya parah gitu tadi. Ternyata kita udah di Nagrek teman-teman, tapi ya gini nih jalannya macet. Saya kurang tahu apakah memang selalu macet seperti ini atau cuman gara-gara ini hari Minggu ya. Kita di Nagrek jam 8 malam teman-teman. Kayaknya kita sampai di penginapan bisa jam 10 ini. Dingin. Mantap juga.
jam 10 teman-teman. Akhirnya kita sampai juga ya di Bandung. Wuhu. Jam 10 Bandung nih teman-teman. Tapi masih belum kelihatan apa-apa ya. Akhirnya kita sampai juga teman-teman di Bandung. Setelah perjalanan yang luar biasa ya, ruwet gitu minta ampun ya. Tadi kita berangkat jam setengah 11, sampai di sini itu jam ya 22.20 lah, hampir 12 jam lah kita perjalanan ya, sambil ngeres segala macam gitu teman-teman ya. Thank you teman-teman buat hari ini. Saya sudah paling ya mau beres-beres, itu nggak ada ngapa-ngapain lagi, mungkin mau pesen makan mungkin drive thru aja, atau kalau enggak nanti pakai layanan ojol aja gitu aja teman-teman. Thank you banget buat hari ini, kita udah boleh riding bareng ya, kita boleh jalan-jalan dari Jogja sampai ke Bandung. Ternyata perjalanan ke Bandung itu tidak semudah yang saya lihat teman-teman, tapi menyenangkan sekali. Saya juga mau sapa buat teman-teman yang baru menemukan channel saya. Halo, saya Yeri. Boleh dong dibantu untuk subscribe, dan buat yang lama, kalau teman-teman ada lokasi yang teman-teman tahu dan saya nggak tahu, tolong saya dikasih tahu ya teman-teman ya. Saya tolong dikasih tahu, nanti saya balas satu-satu gitu. Thank you teman-teman. Saya selesai sampai hari ini. Oh iya, saya lupa rekap. Hari ini kita keluar uang itu cuman berapa ya? Tadi pagi beli bensin 50.000 ya kan? Siang tadi beli bensin juga 50.000. Jadi total cuman tadi kita juga ada makan mixway 16.000. Jadi total 116.000 hari ini. Ya, itu aja. Jadi itu aja pengeluaran kita hari ini, tidak berlebihan juga. Yang penting kita bisa selamat sampai di sini gitu. Ya. Sudah, gitu aja. Terima kasih buat hari ini. Besok kita nanti besok mungkin bakal ya jalan-jalan keliling Bandung. Gitu aja teman-teman. Thank you. Bye.